Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa langsung disampaikan, nggak usah menunggu ini ya, selesai apa penjelasan. Oke, malam hari ini kita akan bahas ini ya, metode penelitian, kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Ini tiga metodologi yang merangkum dari berbagai macam metodologi yang ada ya. Nanti kita juga akan mengenal R&D ya, Research and Development. Dan Research and Development itu pun dia bisa masuk dari tiga kategori ini. Ataupun terapan, misalkan. Riset terapan nanti dia pun bisa masuk ke dalam tiga kategori ini ya. Ada kuantitatif, kualitatif, dan campurannya. Oke, apa itu kuantitatif? Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengukur, menguji, atau mengkaji suatu fenomena berdasarkan data numerik atau statistik. Nanti yang sebagai kata kunci statistik ya. Ya, sebagai kata kunci ada statistik. Sehingga nanti kalau rekan-rekan melihat sebuah artikel jurnal ternyata dia menggunakan statistik, maka besar kemungkinan dia adalah besar kemungkinan dia adalah penelitian kuantitatif. Ya, kalau dia pakai statistik itu salah satu cirinya ya. Salah satu cirinya ketika dia menggunakan statistik, maka besar kemungkinan riset tersebut adalah riset kuantitatif ya. Oke, berikutnya adalah penelitian kualitatif. Oh, ini ciri-ciri ya, data numerik ya, data numerik. Walaupun nanti riset kualitatif pun dia bisa menggunakan data numerik. Tapi ini menjadi ciri khusus untuk penelitian kuantitatif pasti dia menggunakan data numerik ya. Numerik itu data angka ya, atau sesuatu yang kemudian diangkakan. Kita mengenal namanya coding ya, coding. Ini bukan codingnya pemrograman ya, tapi codingnya dalam statistik ya. Pemberian kode ya, pemberian kode dengan angka ya, kode tapi dia dalam bentuk angka ya. Pemberian kode dalam bentuk angka. Kemudian analisis menggunakan statistik, kemudian biasanya dia digunakan untuk menguji hipotesis. Ya. Apa itu hipotesis? Sederhananya hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya. Sederhananya ya. Biasanya rekan-rekan biasa menyebut hipotesis itu ada dugaan sementara. Sementara kalau kita lihat dari kata-katanya, ini terdiri dari dua kata, hipo dan tesis gitu ya. Ada hipo, ada tesis ya. Ada hipo, ada tesis. Tesis ini biasa diartikan sebagai pernyataan, argumen. Kemudian hipo ini lawan katanya dari hiper. Atau bisa dikatakan lemah ya. Jadi hipotesis itu adalah pernyataan atau argumen yang masih lemah. Sehingga akhirnya beberapa rekan dia menyebut sebagai dugaan sementara. Karena masih lemah ya. Posisinya dia masih lemah. Sehingga dia baru menjadi dugaan sementara ya.
Oke, beberapa kelebihan dari metode metode penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah dapat generalisasikan. Ya, sesuatu yang sedikit kemudian dianggap mewakili sesuatu yang banyak. Ya, ini bisa dikenal dalam populasi ya. Ini kata kuncinya. Mengeneralisasikan yaitu menganggap hasil dari suatu riset pada jumlah yang kecil mewakili jumlah yang besar. Misalkan kita meneliti 100 orang, oh 100 orang di wilayah Surabaya ternyata menyukai sabun dengan merek A, gitu ya. Itu hasil riset kita ya. Responden yang menyukai sabun dengan merek A ternyata lebih banyak daripada responden yang menyukai sabun dengan merek B ya. Ketika metode pengambilan sampelnya betul, maka hasil dari 100 orang tadi bisa dianggap mewakili misalkan penduduk Surabaya. Ketika metode pengambilan sampelnya tepat ya, namanya generalisasi ya, mengeneralisasi. Menganggap umum sesuatu yang dihasilkan dari jumlah yang kecil. Kemudian statistik, data lebih mudah diolah dengan statistik. Kemudian gambarannya objektif, ya. Kemudian dia representasi populasi dan menghasilkan kesimpulan yang jelas ya. Karena dia dengan statistik ya, biasanya kita memang memiliki kategori ya dalam statistik ya, alfa. Nanti kita akan belajar itu ya. Batas alfa adalah 0,05 tingkat kepercayaan, sehingga ketika nanti hasil nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alfa yang kita tentukan, maka hasil penelitian dikatakan signifikan. Tapi kalau lebih besar dari alfa, maka hasil penelitian tidak signifikan. Kesimpulannya jelas ya. Dengan angka itu relatif jelas ya. Satu lebih kecil dari dua, dua lebih kecil dari tiga, 10 lebih kecil dari 10 lebih besar dari tiga. Itu kan kesimpulan yang jelas karena dia patokannya angka ya. Oke, tapi ada beberapa juga kekurangan dari metode penelitian kuantitatif. Ini ya, dia tidak bisa menggambarkan konteks secara mendalam. Karena mendalam ini dia hanya bisa didapatkan dengan kualitatif. Kemudian mengabaikan aspek subjektivitas karena tadi lebih objektif ya, sehingga aspek subjektifnya kurang. Kemudian terbatas pada variabel yang diukur ya. Karena riset kuantitatif biasanya dari depan, dari awal riset sudah menentukan, oh variabel yang digunakan misalkan ada variabel A, B, C, dan D misalkan ya. Maka nanti sampai akhir pun pembahasannya hanya berkisar pada A, B, C, dan D ya. Sehingga terbatas pada variabel yang diukur, kemudian sampelnya besar ya. Dan kata-kata sampel ini memang hanya dikenal dalam riset kuantitatif. Sehingga nanti kalau rekan-rekan membaca sampel yang digunakan sejumlah 100. Ya. Ketika ada kata-kata sampel, maka ini juga ciri ya, ciri dari kuantitatif. Data seringkali statis dan kurang fleksibel ya. Oke, kita mengajak ke berikutnya, metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, atau menggambarkan fenomena berdasarkan data non-numerik. Biasanya datanya adalah data non-numerik. Walaupun kadang-kadang ada beberapa riset kualitatif yang dia juga menggunakan data numerik. Tapi secara umum riset kualitatif itu datanya non-numerik. Dihasilkan dari apa? Wawancara, bisa ya, observasi,
atau analisa dokumen. Nah, nanti yang data data numerik dalam riset kualitatif biasanya didapatkan dari hasil analisis dokumennya. Dari analisis dokumen nanti didapatkan data-data numerik. Kalau wawancara kita tanya jawab secara umum kan kata-kata. Walaupun mungkin ada pertanyaan, Bapak, misalkan ada pewawancara, mau wawancarai bagian sales, biasanya kan juga tanya, jumlah omset dalam 1 bulan berapa? Nanti keluar juga data numeriknya. Tapi secara umum, hasil wawancara, dia datanya data numerik berupa kata-kata. Observasi juga begitu ya, secara umum ya. Mengobservasi perilaku masyarakat, atau mengobservasi kondisi lingkungan, biasanya datanya juga data non-numerik. Kecuali kalau mungkin ngukur dan sebagainya ya. Nanti bisa jadi datanya data numeriknya. Secara umum, kualitatif dia menggunakan data non-numerik. Kemudian ini ya, kualitatif dia mengutamakan pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan makna ya. Riset kualitatif dia mengutamakan pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna ya. Kemudian ciri-cirinya, datanya biasanya berbentuk deskriptif, deskripsi ya, naratif atau kadang-kadang kita menyebut sebagai naratif ya, narasi ya. Kadang-kadang kita mengatakan sebagai naratif atau narasi ya. Deskriptif kemudian menggunakan interpretasi mendalam. Ini memang salah satu ciri khusus dari riset kualitatif adalah pembahasan atau interpretasinya secara mendalam. Kemudian ini ya, tidak menguji hipotesis. Bagian hipotesis ini dia adalah ciri dari riset kuantitatif ya, hipotesis ya. Sehingga riset kualitatif dia tidak menguji hipotesis. Pengumpulan datanya bisa menggunakan wawancara, observasi, atau analisis dokumennya. Kemudian berfokus pada pemahaman konteks dan makna. Oke, beberapa kelebihan dari metode penelitian kualitatif adalah tadi ya pemahamannya mendalam, kemudian konteks sosialnya bisa menangkap konteks sosial ya. Misalkan ada sebuah gejala di masyarakat sebuah pedesaan ternyata banyak anak kecil yang tidak sekolah misalkan ya. Nanti kan kalau dengan riset kualitatif dia bisa konteks sosialnya bisa dikupas secara mendalam ya. Kenapa anak tidak sekolah? Oh, karena mungkin latar belakang keluarga atau mungkin karena mereka disibukkan dengan ikut membantu orang tua mencari nafkah, banyak aspek ya. Atau memang akses ke institusi pendidikan, ke sekolah, ke ini susah, banyak ya. Kemudian fleksibel dalam proses pengumpulan data, kemudian dapat mengidentifikasi nuansa dan detail yang kompleks. Ya, kalau riset kualitatif ini ya. Kalau riset kuantitatif dari awal memang sudah kita batasi ya. Kalau variabel A, B, C, D, maka nanti tidak akan apa istilahnya melebar pada aspek yang lain. Tapi kalau riset kualitatif dia bisa menggali lagi lebih dalam, mengeksplorasi lagi apa yang terkait dengan fenomena, ya apa penyebabnya, ya apa yang membuat anak tidak sekolah, kemudian kira-kira apa yang bisa mendorong mereka untuk sekolah. Nanti bisa kalau riset kualitatif dia bisa dikupas secara mendalam. Kemudian lebih adaptif terhadap perubahan selama penelitiannya. Kalau riset kuantitatif dari awal harus jelas ya. Kalau teori yang digunakan apa saja ya. Ada variabel A, variabel B, variabel C, variabel D. Sehingga dari awal itu teorinya teori tentang A, teori tentang B, teori tentang C, teori tentang D. Atau teori yang menunjukkan hubungan A dengan D, hubungan B dengan D, hubungan C dengan D. Ya. Tapi kalau dalam riset kualitatif lebih adaptif ya. Jadi selama penelitian bisa
fleksibel terhadap perubahannya. Oke, beberapa kekurangan dalam riset kualitatif. Nah, ini ya. Karena generalisasi ini adalah miliknya kuantitatif ya, sehingga ketika kita meneliti, oh ada kasus di desa A, anaknya banyak tidak sekolah, penyebabnya ada B, C, D. Maka penyebab B, C, D pada desa A itu tidak bisa digeneralisasi atau dianggap sama pada desa yang lainnya. Ini kekurangan dari riset kualitatif. Kemudian analisis datanya memakan waktu lebih lama. Ini ya, secara umum riset menggunakan pendekatan kualitatif, analisis datanya secara umum memakan waktu lebih lama. Sehingga saya banyak menyarankan kepada mahasiswa untuk mengambil pendekatan kuantitatif ya. Tapi tidak apa-apa, rekan-rekan yang tertarik kualitatif juga dipersilahkan. Kemudian berpotensi bias dari peneliti ya. Karena subjektif ya, riset kualitatif itu pisau analisisnya adalah peneliti sendiri ya, yang menganalisis, menginterpretasi atas fenomena yang ada, itu kan peneliti sendiri sehingga tingkat subjektivitasnya relatif tinggi. Dan ini bisa menimbulkan bias dari peneliti. Kemudian dia tidak memberikan angka pasti atau statistik, memang ini ya, riset kualitatif kan begitu. Nah, statistik kan punya kuanti ya, sehingga angka pasti atau statistik ini tidak ada dalam riset kualitatif. Subjektivitas tinggi dalam interpretasi hasilnya. Oke, ini beberapa perbedaan antara riset kualitatif dan riset kuantitatif. Pertama tujuannya, kalau riset kualitatif dia memahami fenomena secara mendalam. Kata kuncinya mendalam, kualitatif, kualitas, dalam. Ya, mendalam cirinya ini ya. Kalau riset kuantitatif dia mengukur fenomena diukur atau menguji hipotesis ya. Karena dia numerik ya. Jenis datanya yang paling umum kalau riset kualitatif adalah deskriptif dan naratif. Ini secara umum ya, walaupun kadang-kadang juga ada beberapa riset kualitatif yang dia tetap menggunakan numerik ya, angka ya. Tapi angka sebagai pendukung ya. Sementara riset kuantitatif dia numerik dan menggunakan statistik secara umum. Kemudian pendekatannya induktif, yaitu dari data ke teori ya. Maka dalam riset kualitatif kita tidak terpaku pada teori. Ketika mengawali sebuah riset atau penelitian, kita tidak terpaku pada sebuah teori, tapi kita mengamati fenomena yang ada di lapangan ya. Kemudian data-datanya dikumpulkan, dianalisis, maka nanti baru mengambil teori sebagai pembanding ya. Atau dari data-data yang ada ketika fenomena itu belum terwakili oleh sebuah teori, maka riset itu bisa mengajukan, mengemukakan sebuah teori atau pendekatan baru. Ya. Tapi berbeda dengan riset kuantitatif yang sifatnya adalah deduktif, yaitu dari teori ke data. Dari awal sudah jelas ya, kalau riset kuantitatif dari awal sudah jelas. Teori yang digunakan apa saja, tadi ada A, B, C, D, misalkan variabelnya, teorinya A, B, C, D, maka nanti kemudian dibuat sebuah instrumen pengumpul data, setelah itu baru mengumpulkan data. Data nanti digunakan untuk konfirmasi atas teori atau pembuktian hipotesis, ya kan begitu ya. Kemudian alat pengumpul datanya, yang paling umum adalah wawancara, kemudian observasi atau analisis dokumen. Kalau kuantitatif dia bisa kuesioner, survei atau eksperimen. Eksperimen di laboratorium itu biasanya dia
pendekatannya kuantitatif jumlah ya. Misalkan di sebuah rumah sakit melakukan riset tentang pengaruh lingkungan terhadap kenaikan wabah DBD misalkan ya, biasanya kan di riset ya. Anak-anak yang kena DBD kemudian diobservasi daerah tempat tinggalnya, nanti dari 100 anak dilihat datanya seperti apa, dianalisis ya. Oh, keluar kesimpulan, oh ternyata lingkungan yang buruk dia berpotensi menaikkan kasus DBD. Misalkan hasilnya seperti itu, misalkan ya. Kemudian instrumennya alat. Ini ya, instrumennya alat dalam penelitian, wawancara, observasi ini termasuk ya. Biasanya kalau dalam wawancara dia tidak terstruktur atau kalaupun terstruktur semi terstruktur. Dan model pertanyaannya adalah model pertanyaan terbuka ya. Jadi informan mereka bebas untuk memberikan jawaban, tidak dibatasi ya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang dia sudah terstruktur ya. Riset-riset kuantitatif biasanya instrumennya ketika kita menggunakan kuesioner maka sudah jelas ya. Ada variabel A, ada 5 pertanyaan, kemudian jawabannya ada mungkin sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju, ya kan itu ya. Jawabannya sudah ditentukan, pertanyaannya juga sudah ditentukan. Ini riset-riset kuantitatif. Analisis datanya interpretatif kalau yang riset kualitatif ataupun tematik, kalau yang kuantitatif dia statistik. Jadi itu tadi ya, statistik selalu disinggung pada riset kuantitatif ya. Kemudian sampelnya sebenarnya kalau dalam riset kualitatif sebutannya bukan sampel tapi biasanya informan ya. Kalau dalam riset riset kuantitatif biasanya kita disebut sebagai responden. Menyebutnya bukan sampel ya karena saya lebih mungkin ada beberapa peneliti yang dia juga menggunakan istilah sampel dalam riset kualitatif, tapi saya sendiri kurang suka menggunakan istilah sampel ya. Sampel ini biasanya melekat pada riset kuantitatif ya. Ya, kemudian generalisasi. Kalau kualit dia tidak fokus pada generalisasi tapi pemahaman yang mendalam. Kalau riset kuantitatif dia fokusnya pada generalisasi. Masyarakat Surabaya ada 3 juta. Kita ingin meneliti perilaku masyarakat Surabaya, maka tidak perlu meneliti sebanyak 3 juta. Dengan pengambilan sampel yang betul, maka 3 juta bisa jadi hanya diwakili oleh 300 orang responden. Maka hasil dari 300 ini bisa untuk mengeneralisasi masyarakat Surabaya ya. Oh, perilaku belanja masyarakat Surabaya seperti apa ya gitu. Kan tidak mungkin kita meneliti sebanyak 3 juta orang ya. Nanti butuh berapa tahun, berapa puluh tahun ya. Nanti perilakunya sudah berubah gitu. Maka kita bisa mengambil sampel yang akhirnya nanti digunakan untuk generalisasi ya, sampel. Hasilnya bisa untuk mengeneralisasi ya, sampel. Oke, kemudian pendekatan validitasnya, kalau riset kualitatif biasanya kita mengenal istilah triangulasi ya, triangulasi ya. Triangulasi itu kita mengkonfirmasi hasil yang kita dapat dari satu sumber dikonfirmasi dengan sumber yang lain. Oh, misalkan kita dapat dari responden A, oh kita konfirmasi dari responden B, kita konfirmasi dari responden C, supaya hasilnya lebih valid. Atau hasil dari wawancara kita triangulasi dengan hasil dari observasi, bisa juga. Hasil wawancara observasi kita triangulasi, kita cross-checkkan, verifikasi dari dokumen-dokumen, bisa ya. Contoh hasilnya kalau
Kualitatif dia pada pendekatan mendalam ya. Pendekatannya mendalam. Kalau kuantitatif itu tadi ya datanya statistik bisa dalam bentuk grafik, kadang juga tabel, kemudian nah ini menunjukkan hubungan antar variabel. Tadi ada A, B, C, D. Apa hubungan A dengan D? Apa hubungan B dengan D? Apa hubungan C dengan D? Misalkan gitu. Nanti akan dibahas dalam riset kuantitatif. Oke, kita masuk tadi ya ke pendekatan induktif dan deduktif. Induktif atau dalam kata lain adalah pendekatan untuk riset kualitatif. Proses penelitian dimulai dari pengumpulan data di lapangan ya. Jadi dari awal kita tidak terpaku pada teori, tapi kita melihat fenomena yang ada di lapangan. Kita kumpulkan data, kemudian dari data kita berusaha untuk membentuk teori atau konsepnya. Nah, tidak memiliki hipotesis ya. Dalam riset kualitatif kita tidak perlu menduga-duga. Oh, ini kenapa sih ya? Kenapa anak-anak di desa A ini mereka tidak mau sekolah ya, misalnya gitu. Kita tidak perlu untuk membuat hipotesis atau dugaan awal yang perlu diuji, tapi kumpulkan datanya, kemudian nanti dianalisis, nanti akan muncul konsep atau teori, misalkan gitu. Nanti biarkan data yang berbicara. Dalam riset kualitatif, biarkan data yang berbicara. Kita tidak berpaku pada teori, tapi nanti kita acuannya adalah data. Nanti teori dia menjelaskan fenomena yang ada pada data ya. Misalkan ini ya, peneliti ingin meneliti masyarakat tentang budaya gotong royong. Nah, kemudian dilakukan wawancara, observasi atau dokumen meneliti budaya tersebut. Kemudian peneliti akan menganalisis data-data tersebut untuk menemukan pola, tema atau konsep baru yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Nah, bisa jadi ada teori baru yang dihasilkan, bisa jadi ya. Atau nanti teori dia menjelaskan fenomena ya. Nah, kalau pendekatan deduktif bagaimana? Deduktif atau biasa kita kenal sebagai pendekatan kuantitatif. Dimulai dari teori. Ya. Mulainya dari teori harus jelas ya. Kemudian kita ajukan hipotesis, ada dugaan. Nah, nanti dikumpulkan datanya. Datanya ini bertujuan untuk menguji dugaan yang kita kemukakan. Ya, kita ajukan. Kerangka teoritisnya sudah harus jelas karena riset kuantitatif ya. Menguji, melihat apakah hipotesis terbukti atau tidak. Ini riset dalam riset kuantitatif atau pendekatan deduktif ya. Misalkan, oh motivasi kerja tinggi akan meningkatkan produktivitas karyawan. Betul tidak sih? Misalkan gitu ya. Misalkan variabel A, ini variabel B. Misalnya ini ya. Ada variabel A, ada variabel B. Betulkah A berpengaruh pada B? Misalkan begitu ya. Ini hipotesisnya, oh motivasi. Misalkan A motivasi, dia akan meningkatkan produktivitas. Semakin tinggi motivasi, kalau A-nya meningkat, maka B-nya juga akan meningkat. Sebaliknya kalau A-nya turun, maka B-nya juga akan turun. Gitu ya. Kuesioner. Biasanya dalam riset kuantitatif, kuesioner menjadi instrumen yang menurut saya sangat sering digunakan. Ya. Nanti sampel karyawan, misalkan karyawan ada 1.000, nah, tidak perlu sampai 1.000 diambil semua ya. Nanti dengan teknik penghitungan sampel bisa jadi hanya 100 yang dibutuhkan dari 1.000 misalkan ya. Oh ada 1.000 karyawan.
dengan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus. Ada beberapa rumus yang sering digunakan nanti bisa didapatkan misalkan oh ternyata hanya perlu 100 orang karyawan tapi hasilnya mewakili 1.000 orang. 100 orang karyawan hasilnya bisa untuk mengeneralisasi terhadap 1.000 orang karyawan ya. Nah, ini beberapa perbandingan ya antara pendekatan induktif dan pendekatan deduktif ya. Berawal dari data. Datanya mulai data dulu ya. Kalau deduktif kuantitatif berangkat dari teori atau hipotesis jelas ya. Kalau kualitatif pokoknya lihat fenomena, oh saya tertarik meneliti fenomena. Ada fenomena A gitu kan. Teliti. Maka tidak perlu mempertimbangkan oh teorinya apa ya gitu kan. Tapi kalau dalam riset kuantitatif ketika kita melihat sebuah fenomena maka teori yang pas digunakan untuk menganalisis ini apa ya gitu ya. Misalkan tadi ya. Oh ternyata motivasi karyawannya rendah. Oh motivasinya rendah. Oh produktivitasnya rendah. Saya lihat juga kelihatannya motivasinya rendah. Apakah ini terkait? Nah, maka nanti kemudian dicari teori yang menunjukkan, oh ternyata motivasi berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, dari teori ya. Kemudian pola, tema, atau konsep tujuannya. Ya. Cari pola, tema, atau konsep dari data yang dikumpulkan. Menguji kebenaran teori atau menguji hipotesis kalau riset kuantitatif. Sehingga nanti ketika melihat artikel, ternyata ada kata-kata hipotesis yang diajukan, maka hampir bisa dipastikan itu adalah riset kuantitatif. Atau kalau tidak riset campurannya. Campuran itu dia mencampurkan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian data berupa teks yang sifat data yang umum ya, kalau riset. Dalam riset kualitatif datanya yang umum teks, deskripsi, wawancara. Kalau riset kuantitatif angka, statistik, data numerik. Angka atas sesuatu yang diangkakan. Tadi ada coding ya, memberikan kode 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. Data, sebenarnya datanya tidak angka, tapi kemudian kita kodekan sehingga menjadi angka. Ya. Kemudian fleksibilitas, kalau riset kualitatif lebih fleksibel. Tapi kalau riset kuantitatif sudah terstruktur, kerangka teori sudah jelas sehingga tidak akan jauh hasilnya dari kerangka teori yang diajukan. Ya. Kalau riset kualitatif, dia fleksibel ya. Bisa jadi yang kita bayangkan dari awal ternyata tidak terbukti, ternyata oh larinya ke bayangan kita, oh nanti hasilnya adalah A. Ternyata ketika kita kumpulkan data, kita analisis, ternyata oh ternyata B gitu kan ya. Kalau lebih fleksibel ya. Atau ternyata C, atau ternyata malah sampai Z, apa ya, lebih fleksibel. Tapi kalau riset kuantitatif dia terstruktur, kerangka teorinya sudah jelas. Menemukan pola kalau kualitatif atau teori baru. Nanti akan ada pola-pola baru atau teori baru. Kalau riset kuantitatif biasanya mengkonfirmasi atau menolak hipotesis. Sehingga kalau kita baca artikel-artikel, nanti hipotesis accepted atau rejected, ya, begitu ya. Kalau di riset yang berbahasa Inggris, nanti hasilnya kan accepted atau rejected ya. Hipotesisnya diterima atau hipotesisnya ditolak. Ya. Generalisasi hasil, kualitatif, induktif, dia tidak fokus pada generalisasi. Kalau deduktif, dia pada generalisasi. Ya. Kemudian hasil akhir, kalau kualitatif dia bisa teori baru. Kemudian deskripsi mendalam atau konsep. Kalau deduktif, nah, pembuktian penolakan hipotesis.
Metode pengumpulan datanya biasanya wawancara mendalam, studi kasus, tematik kalau yang induktif, kalau yang deduktif dia survei, eksperimen atau statistik. Kualitasnya tadi ya triangulasi. Kalau yang deduktif atau kuantitatif dia nanti ada uji validitas dan reliabilitas ya jelas ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang menggunakan riset kuantitatif, jangan lupa ada bagian uji validitas dan reliabilitas ya, terutama untuk yang menggunakan kuesioner ya. Wajib ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini beberapa langkah dalam riset kuantitatif: menemukan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, kemudian menganalisis, menarik kesimpulan. Kalau ini yang kualitatif ya, fokus penelitian, pengumpulan data wawancara, observasi, dokumen, analisnya, analisis mendalam. Kalau yang tadi kuantitatif, analisis statistik. Kalau ini analisis secara mendalam, memahami konteks dan makna data, kemudian menyimpulkan hasil berdasarkan temuannya. Nah, nanti ada satu lagi namanya mix method. Tapi kalau untuk rekan-rekan S1 jarang pakai ini ya. Nanti kelamaan nggak selesai-selesai ya. Pilih salah satu antara kuantitatif atau kualitatif. Saya sendiri lebih menyarankan kuantitatif supaya cepat selesai. Yang pengen cepat selesai ya. Tapi mungkin ada beberapa teman yang memang mungkin tertarik membahas sebuah fenomena yang luar biasa, bisa juga nanti pakai riset kualitatif. Integrasi data, datanya gabung ya. Datanya ada data kualitatif, jadi data dari wawancara, observasi. Kemudian ada data kuantitatif, data dari kuesioner, nanti digabung ya. Analisisnya tentunya nanti dua bagian ya. Ada analisis data kualitatif dengan teknik analisis mendalam. Kemudian ada analisis data kuantitatif dengan statistik, pendekatan statistik apa yang digunakannya. Fleksibel nanti memungkinkan peneliti untuk menggunakan kedua jenis data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian holistik, pandangan lebih luas tentang masalah yang diteliti. Mungkin kita pertama ya, oh tertarik membahas pengaruh motivasi terhadap produktivitas tadi ya. Dapatkan hasil, tapi statistik. Kemudian kita pengen membahas lebih dalam lagi, bisa ditambah dengan wawancara untuk melihat fenomena secara lebih mendalam ya. Kenapa banyak orang menggunakan mix method? Ini hanya sekedar sebagai bahan tambahan informasi ya. Pemahaman mendalam. Misalkan data kualitatif membantu menjelaskan data kuantitatif. Dan verifikasi temuan hasil dari satu metode dapat memvalidasi hasil dari metode lainnya. Misalkan betul enggak sih tadi ya, motivasi kerja meningkatkan produktivitas. Oh, kita sudah dapat dari hasil kuantitatifnya seperti ini. Oh, hasilnya menunjukkan bahwa secara signifikan motivasi kerja memang berpengaruh terhadap produktivitas. Tapi fenomenanya seperti apa? Mungkin kita pengen memverifikasi temuan dengan perilaku di lapangan secara lebih mendalam karyawannya. Mungkin bisa jadi ya, dilengkapi dengan kualitatif. Atau pengayaan data, menyediakan berbagai perspektif tentang fenomena yang diteliti. Nah, silakan nanti ini kalau mau dicoba ya, kita akan praktek sebentar ya. Tugas mandiri, 10 artikel, identifikasi, kuali atau kuanti atau mix, review singkat. Oke, kita akan mencoba melihat beberapa eh, penelitian ya. Kita akan masuk ke mendeley.com ya. Teman-teman, saya harap sudah familiar ya dengan mendeley.com, sudah punya akunnya. Karena ini juga sangat membantu untuk teman-teman dalam melakukan pencarian referensi ya. Misalkan, dan ya.
Kalau tidak ada kata kuncinya disederhanakan. Motivasi kerja produktif, oh, produktif, language-nya produktivitas. Nah, ada 2.957 artikel yang dia membahas masalah motivasi kerja dan produktivitas. Coba kita lihat. Open access yang ada file PDF-nya ada 611. Kita lihat view PDF-nya. Klik view PDF untuk download ya. Nah, ini sudah terdownload. Stress kerja, motivasi kerja, produktivitas ya. Tapi nanti kalau untuk variabel laten ini pakai elips ya. Beberapa di jurnal pun kadang masih pakai kotak. Dia kalau variabel laten nanti dia pakai elips. Apa itu laten? Nanti kita akan belajar juga ya. Kemarin juga beberapa kali sudah saya sampaikan ya, apa itu variabel laten, apa variabel manifest. Ini harusnya elips, tapi tidak apa. Dia ada hipotesis, nah, kalau ada riset yang dia hipotesis, nah, maka ini ciri kalau riset itu ada riset kuantitatif. Kemudian di sini nanti coba kita lihat ada statistik. Nah, ini contoh statistik ya, hasil statistik ya. Oh, berarti dia riset kuantitatif. Ya. Ada variabel. Kemudian populasi sampel ada enggak bagus di sini ya. Metode populasi ya, ada populasi ya, populasi. Kemudian sampel, probability sampling. Oh, ini sudah kelihatan ini riset kuantitatif ya. Coba kita yang lain. Silakan dengan motivasi. Promosi. Ada enggak sih pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian? Artikel ilmiah yang membahas promosi terhadap keputusan pembelian ada 5.197 artikelnya. Dan sebanyak ini. Yang open access ada 1.000 lebih. Open access itu PDF-nya bisa diakses download. Pengaruh kelas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian. Proses download. Kita cari. Oh, 404 bisa diakses. Kadang juga tidak bisa diakses. Pengaruh kualitas produk, persepsi harga, dan promosi dalam keputusan pembelian lotion Marina. Ada variabel pertama kualitas produk, variabel kedua persepsi harga, dan variabel ketiga promosi. Biasanya disebut sebagai variabel bebas ya terhadap keputusan pembelian. Coba kita lihat. Hmm, hipotesis. Nah, ketika ada kata-kata hipotesis, oh bisa hampir dipastikan itu adalah riset kuantitatif ataupun mix ya, tapi ada unsur kuantitatifnya. Kemudian populasi sampel. Ketika ada artikel jurnal, dia menuliskan populasi sampel, maka juga diidentifikasi sebagai riset kuantitatif. Jadi ada ya uji validitas ya. Ketika kita menggunakan kuesioner, maka harus ada uji validitas. Memastikan hasil yang didapatkan dari kuesioner adalah valid. Dan ada statistik, ini kan statistik ya. Oh, ini riset kuantitatif, ada berapa ciri ya.
Ada hipotesisnya, ada populasi sampel, kemudian ada apa statistik. Lain-lain. Kalau yang bahasa Inggris biasanya lebih banyak ya, promotion, buying decision, misalkan gitu ya. Hmm, consumer, 9.000 ya. Kata-kata ada kata-kata promosi, kemudian custom, promotion di sini lagi. Ada 17.000. Oh, ini banyak sekali 17.000. Apa aksesnya ada 3.000. Atau coba kita lihat dulu. Tadi yang riset-riset kuantitatif ya, yang kita lihat barusan ya. Berapa karya itu. Berbahasa Inggris tapi penulisnya Indonesia. Promotion, terus decision making. Pengaruh promosi terhadap keputusan, pengambilan keputusan dalam tourism ya. Apa yang menjadi ciri kalau dia adalah kuantitatif? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. eh, Misalkan ini tadi ya. Hipotesis ada nggak hipotesis? Coba kita lihat hipotesisnya. Oh ini ada ya. Hipotesis. Oh, nggak ada hipotesis. Tapi ada variabel A, ada variabel B. Coba hipotesis yang diajukan. Tidak kelihatan. Metodenya populasi. Ada populasi. Dan nanti ada sampel. Kemudian dia pakai ini validitas dan reliabilitas. Berarti reliability test, uji reliabilitas. Kemudian dia ada statistik. Oh, ini ciri-ciri dari riset kuantitatifnya. Oke, kalau riset kualitatif coba kita cari ya di Mendeley banyak enggak? Motivation, motivation kualitatif. Nah, ini juga ada kualitatifnya. Open access-nya banyak juga nih, yang kualitatif, membahas masalah motivasi. Diri kualitatif dia pembahasannya mendalam. Ya. Tidak ada hipotesis, tidak ada statistik. Nah, kelihatannya di sini. Kemudian naratif berupa kata-kata terlihat di sini ya. Angkanya tidak muncul ya di sini. Jadi kalau teman-teman melihat artikel kok tidak ada angka-angkanya, bisa diidentifikasi sebagai riset kualitatif ya. Tidak ada statistiknya, tidak ada angka. Oh, riset kualitatif. Kemudian ada data, penjabaran datanya pakai cuplikan, model cuplikan hasil wawancara seperti ini. Oh, naratif ya, dia deskriptif pakai kata-kata ya. Oh, dia riset kualitatif ya. Coba kita lihat yang lain lagi. Qualitative study of
Nanti coba rekan-rekan biasakan pakai Mendeley ya. Untuk searching juga bisa ya. Searching bisa banyak mendapatkan data dari Mendeley ya. Jadi, ini kalau ada tugas, cari artikel jurnal pakai Mendeley ya. Banyak. Tadi ada apa ini? Motivation kualitatif, dia ada 23.470. Semuanya ternyata ada open access semua. Bisa dilihat. Hmm, dia itu. Tidak ada statistiknya, tidak ada angkanya. Menjelaskan secara dalamnya. Ini juga kualitatif ya. Konsepnya seperti ini dan tidak ada hipotesis. Kemudian tidak ada metodenya. Biasanya dia kata-katanya partisipan. Kalau yang apa ini biasanya menggunakan kata-kata responden. Partisipan, informan, ya bisa atau respon. Kalau yang kuantitatif pakai kata-kata responden. Bahasa Inggris, Mendeley ini pemakainya dari seluruh dunia ya. Karena bahasa Indonesia ini hanya prosentasenya pengguna bahasa Indonesia juga tidak terlalu banyak di seluruh dunia sehingga artikel-artikel karya ilmiah di Mendeley yang berbahasa Indonesia juga relatif lebih sedikit ya. Yang berbahasa Inggris dia banyak sekali ya, puluhan ribu ya. Ini tadi 23.000 ya. Sekian. Yang dia membahas motivasi, motivasi dengan pendekatan kualitatif. Hipotesisnya tidak ada, populasi sampel tidak ada, kemudian data numerik. Ini data numerik umum ya kalau ini demografik karakteristik. Tapi di hasil intinya dia hanya menggunakan naratif ya. Tadi ya. Jadi tidak semua riset kualitatif kemudian tidak boleh menggunakan data numerik, boleh. Tapi dia bukan sebagai analisis utamanya, hanya sebagai pendukung. Misalkan ini ya, karakteristik respondennya, karakteristik partisipan ini dia menggunakan kata-kata responden ya. Oh, berapa orang officer, berapa orang manager, berapa orang deputy manager. Nah, ya. Tapi data intinya dia naratifnya, deskripsi kata-kata, bukan numerik ataupun statistik. Naratif semua. Nah, kalau ada riset-riset seperti ini bisa dikatakan, oh ini riset kualitatif. Numerik sama statistiknya di bagian intinya enggak ada. Tadi ada numeriknya, tapi itu hanya deskripsi partisipannya ya, data pendukung saja, bukan sebagai analisis intinya. Motivation to care, ini perawat diri. Motivasi untuk merawat ya. Ini juga modelnya naratif ya, kata-kata. Ini yang ini juga. Nah, ini kualitatif. Coba kita lihat. Dia tidak ada hipotesis. Hipotesisnya tidak ada. Kemudian metodenya sel
Ya, data sintesis. Nah, ya, ini ya. Pakai quote-quote ini ya. Ya pakai quote-quote, pakai kutipan-kutipan. We have to take care of our own. No one's going to take care of my sister like I. Ini jadi data yang digunakan pada analisis bagian utamanya menggunakan narasi, ya. Bukan data numerik ataupun data statistik. Oke, itu tadi ya. Itu tadi sedikit pengenalan tentang apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif ya. Nanti akan sangat berguna bagi rekan-rekan semua, terutama ketika rekan-rekan yang sudah mengambil metodologi ini kan ada beberapa yang ambil Medpen ya. Kemudian bagi rekan-rekan yang belum ini juga sebagai pengantar ya. Dan yang mengambil ekonometrika itu pendekatannya kuantitatif karena basicnya adalah statistik ya. Di mata kuliah ekonometrika itu penerapan dari pendekatan kuantitatif. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Silakan. Pak mau tanya, Silakan. Pak kalau dalam metode kuantitatif itu tadi kan berdasarkan survei yang dilakukan kepada responden. Ya, betul. Untuk persyaratan data responden untuk dikatakan bahwa data tersebut mencukupi untuk dilakukan sebuah hipotesa itu apakah ada batasnya, Pak? Misalnya kepuasan pelanggan terhadap rumah sakit A. Nah, Itu berarti sampel yang harus diambil apakah ada ketentuan minimal berapa sekian persen atau bisa hanya diambil sampel sesuai kebutuhan penelitinya sendiri, Pak? oh, populasi sampel ya. Untuk populasi sampel kita ada tekniknya sendiri ya. Jadi misalkan ini populasi. Kemudian kita ngambil sampel ya. Ini sampelnya, ini populasinya ya. Oke, dalam pengambilan populasi sampel kita ada beberapa pendekatan ya untuk menentukan oh jumlah sampel yang bisa mewakili populasi berapa. Nanti ada rumusnya di sini. Rumusnya tentu yang menentukan orang-orang ahli statistik ya kita tinggal pakai saja ya. Misalkan coba kita cari ya rumus rumus menentukan jumlah sampel. Jadi nggak boleh ini ya. eh, Ini yang paling umum ada namanya Yamane ya. Walaupun beberapa orang kurang suka dengan rumus ini ya. Katanya kurang representatif, tapi sampai sekarang pun masih sering dipakai ya. Ini ya, ada N sama dengan N D kuadrat plus 1. Ya, coba kita perhatikan. Yang itu populasi, D kuadrat tingkat presisi, kemudian akan gitu ya. Nah kan ini ya, jadi nanti penentuannya harus dihitung ya Pak ya. Ini namanya N D kuadrat plus 1. N itu populasi ya. N besar, kalau N kecil nanti sampelnya berapa. Gitu ya. Ini yang rumus Yamane yang terkenal di kalangan mahasiswa, walaupun ada beberapa peneliti yang kurang suka dengan rumus ini ya. Oke, tapi kita coba ini ya, misalkan kita punya populasi 1.000. Oh, di pasien lah ya. Oh, ada pasien di rumah sakit, ada 1.000, kita pengen melihat tingkat kepuasan mereka. Kira-kira eh, istilahnya berapa yang harus kita ambil. Di sini kita ada D ya. D itu tingkat presisi ya, atau tingkat kesalahannya. Misalkan kita ambil tingkat kesalahannya 10% misalkan ya. Nah, nanti tinggal dihitung ya. N sampelnya berapa sih? 1.000 dikalikan
10% itu 0,1 kuadrat per 1. 1000, 1000 dikali ini 0,01 per 1. 1000 ini set, set, ini 10 ya. 10 plus 1 berarti 1000 dibagi 11. Berapa ya? Kita itu. 1000 dibagi 11. Oh, 90. 90,9. Betul, 90,9. Ya. Jadi nanti sampel minimal yang harus digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien, ini dibulatkan 91 ya, adalah minimal 91 responden. Ini ketika tingkat presisinya 10% ya. Nanti kalau tingkat presisinya ditingkatkan menjadi 5%, maka nanti lebih banyak lagi ya. Ini kalau 10% ya. Atau misalkan tingkat presisinya 1% atau tingkat kesalahannya hanya 1%, nanti lebih banyak lagi. Kok 1%? Iya, tingkat kesalahan 1%. Berarti nanti di sini 0,01 ya. 0,01. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti penentuan sampel nanti ada rumusnya. Ini salah satu rumusnya ya. Nanti ada beberapa rumus yang lain silahkan disesuaikan ya. Tentunya nanti pembimbing juga akan mengarahkan, oh rumus yang pas pakai ini. Misalkan. Ada namanya Lemso, ini juga ada sih. Jadi silahkan dicari. Di internet banyak. Nah, kalau Lemso ini banyak yang cocok nih para peneliti pakai ini ya. Tapi dia lebih rumit ya. Dia agak lebih rumit. Kemudian dia biasanya hasilnya di angka 300-an biasanya. Jadi jumlah respondennya nanti di angka 300-an responden. Dia untuk populasi yang biasanya tidak diketahui ya. Misalkan kita ingin meneliti masyarakat Surabaya pengguna laptop dengan merek A, misalkan gitu ya. Kalau kita nggak tahu jumlah pastinya, nah, biasanya orang-orang menggunakan rumus Lemso ini untuk menghitung. Dan biasanya dia ketemu di angka sekitar 300-an ya. Sekitar itu. Begitu, Pak Hoirul. Ada yang lain? Silahkan, monggo. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, nanti hari ini saya video juga ya. Saya rekam, nanti silakan dilihat-lihat lagi. Terutama bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah metode penelitian ya. Pak Dr. Agus, Pak Dekan kebetulan belum sempat untuk memberikan ini ya eh, pengantar sehingga saya mewakili beliau untuk memberikan materi metode penelitian. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup sekian dulu. Tetap semangat belajar meskipun sibuk semua ini banyak yang sedang kerja. Karena memang rata-rata kelas B, kelas C ini orang-orang sudah kerja ya. Tapi sesibuk apapun coba disempatkan untuk tetap belajar ya. Karena memang kuliah ini niatnya juga belajar. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, barokah, dan juga bisa mendukung pelaksanaan kerja atau karir dari Bapak-Bapak dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.